Pemirsa, seperti apa kans Garuda Muda bisa menguasai pertandingan dan meraih juara malam ini? Apakah akan berujung drama adu penalti laga hidup mati malam nanti? Sudah bergabung bersama kami mantan kiper Timnas Indonesia, Hermansyah. Selamat sore, Bang Hermansyah. Selamat sore, Mas Nugroho. Baik, Bang Hermansyah, ini kalau kita ingat betul di 2 tahun lalu kita kalah dengan Vietnam lewat drama adu penalti. Nah, apakah besok di pertandingan malam nanti ini juga akan sampai ke drama adu penalti seperti melawan Thailand di semifinal? Jadi jangan sampai terulang kembali seperti 2 tahun yang lalu ya. Tapi prediksi saya malah akan terjadi seperti itu. Adu penalti? Adu penalti. Cuma jangan sampai kalah. Tapi jangan kalah, karena mungkin penampilan terutama kiper kita Ardiansyah konsisten ya. Dari dia menahan serangan ketika penalti itu. Baik, tapi kita mulai dulu dari Ardiansyah. Menurut Anda seperti apa sih sosok seorang Ardiansyah yang mendapat man of the match ketika melawan Thailand lewat drama adu penalti? Kita lihat kedua kiper ini, Cahya dengan Ardiansyah, sebetulnya dua-duanya sama bagusnya. Cuman Ardiansyah lebih konsisten. Artinya dia terutama di tendangan penalti dia bisa membaca arah bola kemana dan lebih konsisten dan lebih jeli untuk melihat kemana ini bola yang dia akan blok dari penalti itu. Baik, secara mentalitas lebih tenang? Secara mentalitas lebih tenang dan lebih cool dia. Seorang karakter kiper memang perlu pada saat penalti harus ada seperti itu. Baik, Anda tadi saya melihat Anda membuat sedikit coret-coretan formasi ya. Formasi menurut saya Anda di line depan, tengah dan belakang ini akan seperti apa di pertandingan melawan Vietnam? Di belakang tetap ya. Ini yang 2 fullback ini akan tetap ya, Kakang dengan Kadek ya. Di sebelah kanan ada Doni, di sebelah kiri ada Frankie. Kiper otomatis Ardiansyah di situ. Baik. Di tengah mungkin ada Robby Darwish, memang tetap posisinya di sebelah kanan. Tengah ini kan di sini ada Muhammad Ferrari dengan Victor Detan. Sebelumnya kan ada di situ Arkan Fikri dengan Tony Firmansyah. Tapi dua-duanya cedera. Dua-duanya cedera. Mungkin prediksi saya di situ akan main Muhammad Ferrari dengan Victor Detan dan depannya Rehan, Jens tengah dengan Rahmat sebelah kiri. Baik, ini kan ketika membahas strategi yang tadi Anda gunakan di tengah Kakang dan Kadek ini pasangan di tengah yang tidak tergantikan. Tapi di kanan kirinya ini kan masih bisa berganti ya. Ada Misa, ada Maulana. Misa, ada Maulana di situ. Tapi mungkin prediksi saya nih karena di sini si Frankie Messi punya kecepatan. Dan saya pernah satu tim dengan Frankie Messi ketika di Persikabo dan dia mungkin punya kecepatan berapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang lebih matang lagi dia di tim nasional. Nah, di situ mungkin ada kesempatan untuk dia muncul dari sektor kiri dan sektor kanan untuk dia sirkulasi dengan variasi ke depannya untuk bisa mencetak gol lebih awal. Baik, di lini tengah Robby Darwish tetap tidak tergantikan, tapi ada 2 nama ya, Pamungkas dan Dion. Anda prediksi bukan mereka? Bukan mereka. Saya pikir di situ malah ada di sini saya Ferrari dengan Victor Detan. Di situ ada Victor Detan dan Rahmat sebelah kiri. Di situ ada Rehan dan Jens Raver. Saya kira ini formasi menurut saya lebih cocok untuk lawan Vietnam. Menurut saya. Karena juga Vietnam juga ini bukan tim yang yang baru, sekarang dia mulai kembali lagi. Mereka di usia 23 akan kembali lagi seperti berapa tahun yang lalu. Tapi gelandang tengah ini kan menjadi salah satu support yang luar biasa untuk di lini depan. Nah, Anda ketika melihat melawan Thailand seperti apa sebetulnya lini gelandang kita? Waktu lawan Thailand kita Indonesia kurang banyak sirkulasi. Sepertinya di tengahnya kayak macet gitu. Tidak ada support untuk kedepannya untuk dia bisa mencetak gol lebih awal. Dan disitulah Thailand lebih bisa membaca, menguasai di tengahnya. Jadi itu kelemahan kita, justru itu kan perpanjang waktu dan akhir adu penalti. Karena memang tengah kita sedikit kurang baik di tengahnya. Jadi tidak ada sirkulasinya semuanya. Mereka jadi akhirnya jadi buntu di situ untuk bisa finishing ke gawangnya Thailand. Nah, makanya Anda tadi utak-atik Anda memasukkan nama Ferrari dan Victor Detan di situ. Ya, di sini lebih mobile lagi situ ya. Ada Muhammad Ferrari dengan Detan, di situ Robby Darwish juga, dukungan Robby Darwish juga di situ. Lebih mobile lagi, bisa sirkulasi itu dan bisa mungkin menurut saya bisa lebih awal, bisa 15 menit awal bisa mencetak gol ke gawang Vietnam. Nah, ini karena kita main di kandang sendiri, atmosfernya juga pasti kan berbeda dengan ketika 2 tahun lalu tadi kita ngomong sampai di adu penalti, cuman secara mental kita kalah mungkin. Nah, mungkin ini di final tuh sebetulnya memang kita dukungan dari penonton banyak ya. Tapi kalau final itu mungkin Vietnam juga nggak pikir itu. Iya kan? Jadi sama-sama, jadi 50-50 ya. Jadi artinya dia kesempatan juga Vietnam untuk bisa juara. Indonesia pun sama. Saya rasa kalau untuk itu kayaknya menurut saya sih kurang ya.
kecuali kalau sebelumnya penyisihan, ini final ya. Kesempatan terakhir kedua tim ini untuk bisa memenangkan untuk juara. Jadi kesempatan Indonesia ada juga, Vietnam juga ada. Jadi menurut saya di sini Vietnam juga bukan tim yang baru-baru kemarin ini, sekarang udah kembali lagi seperti Vietnam yang dulu. Baik, secara formasi tadi sudah Anda gambarkan. Lalu strategi dan taktik yang harus dimainkan oleh pelatih kita ini seperti apa untuk menghadapi Vietnam di final? Ya, mungkin juga kalau saya di sepak bola itu 5 menit awal itu harus benar-benar harus diantisipasi. Karena 15 menit awal itu penting di sepak bola. Jangan sampai kecolongan di situ. Jadi harus ada inisiatif bagaimana bertahan yang baik ya untuk menyerang, dan ada inisiatif untuk pressure atau bagaimana itu tergantung nanti coach Gerrard untuk untuk memotivasi pemain-pemain untuk fresh di depan, fresh di atas, atau tunggu lawan untuk datang menyerang. Baik. Ini kan U23 ini dalam sejarah ini tidak pernah final beberapa kali, tapi tidak pernah mencapai posisi puncak gitu ya. Ya, seperti itu memang. Nah, ini juga kendalanya penampilan kita kemarin tidak konsisten ya, ketika oke lah Brunei mereka jauh dari kita kan, Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand. Jadi mudah-mudahan aja nih di pertandingan sekarang ini final dia bisa merubah ya semuanya. Jadi dengan formasi yang saya tadi prediksi tadi, mudah-mudahan ada di awal mereka buat gebrakan untuk bisa mencuri di menit-menit awal untuk bisa bikin gol. Nah, gaya permainan Vietnam sendiri, strategi dan taktik yang selama ini Anda amati di Vietnam ini tim yang punya kecepatan, ya, jadi harus diantisipasi juga. Mereka juga kuat dari skill individual pemain masing-masing juga, kecepatan juga ada, dan keberanian juga ada. Mereka juga tidak gentar, artinya gitu. Mereka main di kandang, main di luar juga dia stabil. Dia artinya sama. Ketika main di negara lain atau di tuan rumah mereka sama. Fighting spiritnya luar biasa. Kalau kita ngelihat line up, head to head line up kita dengan Vietnam. Kalau saya lihat kalau Vietnam, kalau saya lihat mereka merata ya. Ya merata, artinya mereka dari satu lini ke lini yang lain mereka padu solid sekali ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya sama ini ya, sama nih. 55%, tergantung bagaimana anak-anak Garuda Muda Indonesia bisa memecahkan buntu di menit awal itu. Kalau itu di menit awal dia bisa keluar dari tekanan, mudah-mudahan kita bisa mencuri poin lebih dulu. Tapi kalau dari menit awal mereka buntu, kemungkinan besar akan terjadi, saya takutnya ya ke perpanjangan waktu dan adu penalti. Oh, jadi Anda sangat yakin ya adu penalti? Justru itu tergantung di babak pertama ini punya inisiatif untuk bisa mencuri gol di menit-menit awal. Karena 15 menit awal pasti lawan juga masih lemah. Baik. Jadi kalau prediksi skornya, berapa nih di draw awalnya? Draw awal nih menurut saya sih ini bisa ke adu penalti ini. Adu penalti dan bisa menangkan oleh Indonesia. Adu penalti dimenangkan Indonesia. Tapi di awal drawnya ini berapa? Ini di awal drawnya mungkin bisa 0-0 atau 1-1. Baru dilanjutkan drama adu penalti. Tapi juga kemungkinan besar yang tadi bilang saya itu di menit-menit awal sangat memungkinkan kita bisa memecah kebuntuan dan bisa mencetak gol, itu lain cerita. Asal jangan lengah, disiplin dan solid di pertahanan defense kita. Betul. Termasuk tadi di lini tengah. Di tengah itu ya. Di situ ada Robi Darwis, ada situ Arkan Fikri dengan Tony Firmansyah. Walaupun mereka tadi cedera kan? Cedera juga diganti itu. Jadi mereka, saya rasa mungkin coach Gerrard juga udah memprediksi ya seperti ini akan terjadi, dan dia udah disiapkan beberapa hari yang lalu. Dan juga ini kondisi sangat diuntungkan untuk Vietnam. Ya, kalau segi kondisi, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting ini kan final, beda nuansanya kan. Mau kita, yang penting gini ya, inti akhirnya adalah kemenangan itu sendiri. Betul. Drama adu penalti itu prediksi dari Bang Hermansyah. Saya ucapkan terima kasih telah berdialog bersama kami. Nanti kita lihat prediksinya, apakah kita bisa membobol gawang Vietnam terlebih dahulu, atau bahkan kita menguasai keadaan dengan sangat baik, tidak perlu sampai drama adu penalti. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Hermansyah telah berdialog bersama kami.